Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Kita masih latihan yaitu untuk menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Dan kali ini kita menggunakan data alfa yaitu derajat disosiasi. Nah, sebelumnya kita review dulu ada beberapa rumus yang kita gunakan dalam tetapan kesetimbangan. Yaitu yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, yaitu perkalian konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi ruas kiri pangkat koefisien. Sedangkan untuk tetapan kesetimbangan parsial gas, yaitu tekanan parsial gas ruas kanan pangkat koefisien dibagi ruas kiri pangkat koefisien. Tekanan parsial gas kita peroleh dari untuk masing-masing parsial gas zatnya adalah mol zat per mol total kali P total. Nah, kemudian sedangkan untuk konsentrasi pada data Kc yaitu kita peroleh dari mol per liter. Hubungan antara Kc dengan Kp adalah kemarin sudah kita rumuskan, yaitu Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N, dengan delta N adalah koefisien ruas kanan dikurangi koefisien ruas kiri. Kemarin kita nyingkatnya Kpo sama dengan Kc RT delta N pangkat delta N. Nah, untuk Kc, untuk rumus ini tolong diingat solid dan liquid tidak ikut dalam notasi Kc. Sedangkan pada Kp khusus pada wujud gas saja ya. Nah, sekarang kita lihat soal kita ini masuk pada pembahasan Kc atau Kp ya. Nah, sebanyak 0,5 mol PCl5 dipanaskan dalam wadah 1 liter menurut reaksi berikut. PCl5 reversible PCl3 plus Cl2. Jika derajat disosiasi, nah derajat disosiasi adalah alfa ya. PCl5 adalah 0,2. Berapakah tetapan kesetimbangan Kc? Nah, yang diminta di sini adalah Kc. Berarti kita menggunakan rumus yang sesuai, yaitu tadi konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien bagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Dengan konsentrasinya adalah mol per liter. Nah, tadi kita punya data, kita tulis dulu yang diketahui mula-mula. PCl5-nya adalah 0,5 mol ya dari data ini. Nah, sedangkan dianya terurai dengan derajat disosiasi 0,2. Nah, sini maksudnya adalah 0,2 kali semula. Semulanya adalah 0,5. Berarti kita tuliskan dulu 2/10 kali 5/10 sama dengan 10/100. Nah, kalau kita sederhanakan berarti sebanyak 1/10 yang terurai. Nah, data ini kita masukkan ke sini. Jalannya jauh sekali. Ting 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 ting. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti sini adalah 0,1 ya. Nah, sehingga kalau di sini 0,5 pada kondisi mula-mula, kemudian bereaksi 0,1 berarti pada kondisi setimbang adalah berapa? 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,4 ya. Yuk, sebelumnya kita cermati dulu tips dalam penyelesaian soal semacam ini, yaitu yang pertama tulis dulu persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya ditulis dulu sambil dilihat koefisiennya. Sudah setara apa belum? Kemudian mula-mula bereaksi setimbang, MBS-nya. Ya, kemudian isi jalur. Isi jalur adalah ini, kondisi bereaksi seperti ini sambil melihat koefisiennya. Kemudian nanti kita fokus pada saat setimbang dan bisa ya. Pada saat setimbang kita isikan nanti dari penyesuaian antara mula-mula dan bereaksi. Nah, sekarang kita isi jalurnya untuk PCl3. Nah, berarti ini berangkatnya kita dari sini.
Ini adalah pada posisi yang diketahui. Ini koefisiennya ada tulisannya berarti 1 ya. 1, ini 1, ini 1. Berarti kalau yang ditanyakan sini berarti ditanya per diket kali diket. Berarti 1 per 1 kali 0,1. Sama dengan 0,1. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali yang diketahui. 0,1. Kita tuliskan ulang di bawah sini pada kondisi setimbang 0,1 mol. Kemudian ini juga sama ditanya per diket kali diket. Berarti 1 per 1 kali 0,1. Sama dengan 0,1 kita tulis ulang 0,1 mol. Nah, kita sudah mendapatkan data pada kondisi setimbang. Ini tadi 0,4 mol, kemudian ini 0,1 mol, 0,1 mol. Oh ya, untuk ruas kanan kita sebut tetap sebagai produk, ruas kiri tetap sebagai reaktan. Pada kondisi mula-mula tadi ada data 0,5, kemudian pada kondisi mula-mula untuk produknya tetap belum ada ya, belum terbentuk, berarti 0 ya. Nah, sekarang kita tuliskan notasi KC-nya. KC adalah tadi konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi ruas kiri pangkat koefisien. Ruas kanannya adalah PCl3. PCl3 pangkat 1 kali konsentrasi Cl2 pangkat 1. Ruas kiri PCl5 pangkat 1 ya. Ini PCl. Konsentrasi adalah mol per liter. Molnya pada kondisi setimbang. Berarti kita tuliskan 0,1 dulu ya, PCl3. 0,1. Liternya 1 liter, berarti per 1. Kemudian 0,1 per 1 pangkat 1 pangkat 1. Ruas kiri 0,4 per 1 pangkat 1 ya. Sekarang kita sederhanakan penulisannya. 0,1 kali 0,1 per 0,4. Berarti di sini 1 kali 10 pangkat min 1. 1 kali 10 pangkat min 1 per 4 kali 10 pangkat min 1. Kemudian ini sama dengan 10 pangkat min 2 kali bagi 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita keluarkan dulu 1/4 begini. 1/4 ya. Ini 10 pangkat min 2. Ini naik plus 1. Sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1/4 itu kan 0,25 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan ini kita jadikan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya. Dalam literatur bahasa Inggris ini dituliskan sebagai konstanta equilibrium ya, tetapan kesetimbangan. Equilibrium itu adalah kesetimbangan, artinya ini adalah reaksi kesetimbangan. Konstanta. Jadi nanti kalau kalian membaca beberapa literatur tentang konstanta equilibrium atau
reaction equilibrium berarti equilibrium reaction itu berarti maksudnya adalah sedang membahas tentang reaksi kesetimbangan dengan simbol seperti ini ya, panah bolak-balik seperti ini. Ada yang menuliskan panah bolak-baliknya begini. Ada yang menuliskan begini. Nah, ada yang menuliskan seperti Ibu tadi, tak tulis di atas ini ya. Nah, begini. Yang ruas kanan tetap kita sebut sebagai produk ini ya. Biar kamu terbiasa. Ini yang ruas kiri adalah reaktan. Nah, jadi seperti pada pembahasan Ibu sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, berdasarkan tekanan parsial gas dengan simbol reaksi kesetimbangannya bisa semacam ini, panahnya, bisa ini bolak-balik. Ini juga bolak-balik ya, tapi dirangkai ya, yang ini dipisah ya. Sama saja, ini adalah dalam pembahasan tetapan kesetimbangan atau konstanta equilibrium atau dalam pembahasan equilibrium reaction. Nah, tolong dicermati anak-anak, tetap pada kondisi setimbang itu yang menjadi fokus kita dalam penyelesaian masalah-masalah untuk menentukan tetapan kesetimbangan baik KC ataupun KP. Alhamdulillah bisa.